Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat taufik hidayah Allah, sehingga pada subuh yang mulia ini kita bisa berhadir kembali di tempat di rumah Allah yang amat sangat mulia ini. Kehadiran kita di sini semua selaku hamba Allah, maksud tujuan yang sama, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barusan kita melakukan suatu perintah Allah, wajiban kita selaku hambanya, yaitu salat fardu subuh. Kembali kita ucapkan alhamdulillah, semoga salat yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, tabi'in, tabi'in, dan juga ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, hamba Allah sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin 20 menit sampai setengah 7 saja tausiah mau'izah hasanah. Semoga bermanfaat. Bola tanah surga nikmat, buah pisang berat mangatlah dulu, udip dalam dunia ingat peringat mangat selamat untuk tawalam kubur. Sidang jamaah yang mulia, semua manusia bambandung urang yang kepinginnya hidup bahagia, senang, baik di dunia dan juga di akhirat. Tapi ternyata sidang jamaah banyak manusia yang kadang-kadang hanya mencari yaitu bahagia hidup dalam dunia, sehingga pegah aktivitasnya orientasi kepada dunia supaya hidup mangat bahagia hidup, sehingga lupa bagaimana untuk bahagia setelah hidup mati. Bila ulangi uronyot, temanya adalah bicara tentang kebahagiaan. Jadi ada 4 resep supaya manusia hidup dalam dunianya, Bapak Ibu jamaah, bahagia dunia dan akhirat. Hanya bawahnya, semoga bermanfaat dan teringat untuk kita. Karena sidang jamaah tanya kau hidup dalam dunia sebenarnya singgah mantau masih. Yang hidup tanya mati. Begitu matinya kau hidup tanya. Ya, temu orang tua. Mati udip laginya ke tinggal di tudip habisnya mati ke habis. Mana? Matinya ke pindah tempatnya, mulai kehidupan kita sidang jemaah panjang dari di alam barzah lama, yaumul ba'd, kebangkitan, mahsyar lama, hisab, mizan, sirat, terakhir antara bahagia atau tidak. Dalam surganya Allah bifadlah karunia Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi nyata di dalam dunia nan dia kem-kemnya tua ke akhirat habis. Jadi 4 resep supaya kita nyaudik bahagia dunia akhirat. Yang pertama sidang jamaah, benar bagi tanya konsep atau resep dia adalah hubbullah, mencintai Allah. Orang yang hidup dalam dunia yang galak ke Allah, cinta kepada Allah, yang bahagia hidup dunia akhirat. Kalau orang jabat masjid, bak menasah, orang yang ibadah, Masya Allah. Walaupun dalam arti kehidupan ekonomi, tapi bahagia hidup luar biasa. Rumah sudah sangat-sangat sederhana.
Bahkan mungkin rumah agama. Rumah Rasulullah luar biasa, sederhana rumah Rasulullah. Tapi bahagia udah. Maka Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumah lunyo surga begini. Hana kama-kama, sekat hana mana. Kalau untuk rumah mewah luar biasa. Lantai firman dah 5, dah 7, lantai 2, lantai le. Oh ya Allah, nada taman kolam lah. Tapi hana bahagia udah. Pakom, karena hana galak kepada Allah. Maka sidang jamaah pertanyaan haji, nyo yang galak ke Allah so orang ni. Siapa dia? Tentu jawabannya adalah Allah beri. Jadi ulang bahagia di dunia akhirat, konsep pertama hubbullah, cinta kepada Allah. Mahabbah, bergalak kepada Allah. Bergalak ke Allah. Oh dajak istilah haji, putadu tae tadong ma tengok tanya Allah saja. Ya. Kadang tanya diawasi, dipantau oleh Allah. Allah lu pujuk tanya dipantau luar biasa dah. Galak, bergalak pada Allah. Maka siapa yang mencintai Allah, tentu jawabannya adalah Allah berinya. Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah pada ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman. Hati-hati, dan orang-orang yang beriman, yang patuh kepada Allah, urang ke yang galak kepada Allah. Berarti urang yang hendak iman kepada Allah hendak galak. Yang sidang jamaah. Nama jino pertanyaan je. Iban mencintai Allah. Nah, tak balik dia. Tak kalau kaiban Allah galak kepada tanya. Yang bahasanya sayang. Allah bapa ibu sangat cinta, sangat sayang pada tanya. Luar biasa sayang Allah. Masa hidup Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menuturkan, ada orang-orang, ada segerombongan di Ramehang. Rasulullah didatangi oleh, yaitu para tawanan-tawanan perang. Nabi melakukan tawanan perang luar biasa. Menjana ibu anak cekeh. Datang segerombongan tawanan perang luar biasa banyak menghadap Rasulullah. Inanna uragam naurino narmaja pemuda nemi. Ya. Gekalan le Rasulullah. Dalam rombongan itu ada seorang ibu. Muwek-wek membuta-buta. Kenapa? Mencari anaknya. Rupanya gaduh anu. Anu ubi ka berjalan. Gaduh anu. Gemita limaknya kalau le Rasulullah bersama sahabat. Alhamdulillah ibunya merumpuk anak mina. Mendapati anak itu. Anakku ya bunaya, anakku, dipeluknya anaknya, diciumnya anaknya, dipegang luar biasa, tidak dilepas lagi. Tiba-tiba Rasulullah menuturkan kata-kata, wahai sahabatku, perhatikan ibu itu. Apa yang dilakukan oleh ibu itu tadi? Ya Rasulullah, dia mencari anaknya. Alhamdulillah sekarang sudah dapat. Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, ibu itu rela enggak anak itu akan dia lemparkan ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Masa seorang ibu akan melempar anaknya? Dia dah capek cari anaknya. Capek dicari anaknya, sudah dapat, dipeluknya, diciumnya, tidak dilepas lagi. Tidak mungkin Rasulullah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api, dalam kobaran api. Ibu itu pasti cinta pada anaknya. Maka Nabi membalik pernyataannya. Wahai sahabatku, ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Tidak akan rela dilemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Allah melebihi daripada itu, wahai sahabatku. Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah tidak akan mencampakkan hambanya ke dalam kobaran api, ke dalam neraka. Allah lebih sayang ketimbang ibu itu.
Tapi kata Rasul, justru sebaliknya, hamba Allah itu yang membuat dirinya jauh dengan Allah. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, justru dia sendiri yang mencampakkan diri ke dalam neraka. Allah pada cinta sekali pada dia. Allah tunggu contoh di masjid, di musala, di menasah, ada yang enggak datang. Allah suruh, wahai hambaku, salat sujud kepadaku 5 waktu. Itu membuktikan bahwa kamu taat kepadaku. Luar biasa. Tapi tidak ada. Maka dia sendiri mencampakkan diri ke dalam neraka. Padahal Allah sangat sayang. Nah, kita sidang jamaah, ini banyak kali kalau kita urutkan sayangnya Allah pada kita, banyak sekali. Maka di antara itu sidang jamaah, sayangnya Allah pada kita hari ini apa? Allah mengadakan kita, melahirkan kita dalam agama Islam. Allah memberikan kita sidang jamaah, yaitu ada iman. Allah menghidupkan kita mereka dalam keadaan Muslim. Ini satu sayang Allah pada kita luar biasa. Mantan Allah je lahir dan nyokar di rumah Islam bisa. Kemudian selanjutnya sayangnya Allah ni tak kalau orang tanya tadi. Sayangnya Allah pada kita sidang jamaah, Allah menghadirkan orang-orang yaitu yang cinta kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Ini luar biasa ni bukti Allah sayang pada kita. Bisa saja sidang jamaah Allah bisa menjauhkan kita dari orang-orang ahli ibadah. Ini luar biasa ni. Maka setiap subuh Jumaat begini rupa Allah buat luar biasa ini. Ini membuktikan Allah sayang pada kita. Itu satu sidang jamaah. Ya. Yang kedua, konsep resep supaya bahagia dunia akhirat. Yang kedua, itu ada sama kita, hubbun Nabi. Hubbun Nabi, mencintai Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Tentu sama juga kayak saya sampaikan tadi. Kita balik kita balik dulu, kita lihat dulu bagaimana Rasulullah mencinta kita. Nanti baru kita tengok, Masya Allah, Rasulullah begitu cinta pada kita, kita balik, kita cinta kepada Rasul. Maka sering saya sampaikan di sini, banyak sekali bukti Rasulullah cinta pada kita, pada umatnya. Lahir Nabi teringat umatnya. Bukti Nabi cinta pada kita. Tengok lahir Nabi, begitu keadaan lahir teringat kita. Luar biasa. Rasulullah SAW, Bapak Ibu jamaah, Allah berikan luar biasa. Apa itu? Pengetahuan. Maka lam yahtalim kan? Nabi tepu yang dilika, yang dengan lika lemah nyata. Suatu kesempatan Rasulullah pergi ke rumah Fatimah Zuhra, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Di sana ada cucunya dua, Hasan Husain. Ketika Rasulullah melihat Hasan, Rasulullah mengecup, menciumnya di bagian pipinya, dikecupnya Hasan oleh Rasulullah. Dilihat oleh Fatimah. Ketika dilihat Husain, Rasulullah mengecupnya, menciumnya, itu di bagian lehernya. Fatimah anaknya melihat Rasulullah kok lain. Kenapa ayahanda ketika melihat Hasan diciumnya di bibirnya, di bibirnya? Kenapa melihat Husain cucunya, kenapa diciumnya di lehernya? Maka Fatimah Az-Zuhra menyampaikan pada ayahnya Rasulullah SAW, ayah anda nampaknya tidak adil. Ayah anda tidak adil nampaknya. Kenapa ayah anda memperlakukan cucunya kok lain? Saya perhatikan ya ayah anda ketika mendapati Hasan, kenapa ayah anda menciumnya di bagian bibirnya, di bagian mulutnya? Kenapa ayah ketika menjumpai Husain, kenapa diciumnya di leher? Kenapa tidak sama? Rasulullah menangis. Tidak bisa jawab. Ya Fatimah. Oh Fatimah. Ya anandaku Fatimah.
Fatimah, kenapa ayah mencium Hasan di bibir? Kenapa ayah mencium leher Husain di leher? Tahukah nandaku? Suatu saat nanti Hasan ini dia akan mati, dia akan meninggal, akan wafat, akan syahid. Dia akan diracuni. Dia meninggalnya akan diracuni melalui mulutnya. Diracuni. Anandaku Fatimah, Husain cucuku, dia akan wafat, dia akan syahid, lehernya akan dipenggal. Maka aku tadi cium Hasan di bibir dan Husain di leher. Habis itu Fatimah menangis. Tiba-tiba bersuara, "Ya Rasulullah, ya ayahanda. Ayahanda seorang Rasul. Ayahanda seorang Nabi. Ayahanda seorang Rasul, Habibullah, kekasih Allah. Doamu istijabah ya Rasul. Minta, kenapa kau tidak minta ya ayahanda? Minta doa. Minta kepada Allah supaya Hasan tidak syahid akibat diracuni. Rasulullah minta doa kepada Allah, minta supaya Husain tidak dipenggal. Ayahanda seorang Rasul. Lalu tidak bisa lagi berkata-kata, Rasul, anandaku tidak akan kulakukan itu. Artinya apa? Aku tidak akan berdoa, tidak minta kepada Allah. Wahai anandaku, doa ini, doa itu doa untuk supaya cucunya selamat daripada racun dan juga daripada penggal leher. Cucunya Rasul, aku tanggung doa itu. Doa ini akan kupakai nanti di mahsyar. Aku akan nanti berdoa di sana. Akan kuminta kepada Allah, semoga umatku nanti di mahsyar, lebih baik nanti di mahsyar, tidak Allah siksa umatku nanti. Maka doa ini kusimpan, tidak akan kubaca, wahai Fatimah. Coba bayangkan. Cucunya cuma dua. Tapi Rasulullah tak baca doa itu. Rasulullah tangguhkan doa ini. Beliau nanti akan gunakan doa ini untuk menyelamatkan cucunya, dipakainya untuk kita di sana di mahsyar. Ini bukti Nabi cinta pada kita. Ini 27 Rajab, ini 17 Rajab, 27 Rajab nanti Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan saya singkatkan, Allah perintahkan solatnya sehari semalam 50 waktu dan juga untuk umatnya. Tapi sedang jamaah Rasulullah menerimanya. Tetapi akhirnya Rasulullah balik kepada Allah. Untuk apa? Rasulullah minta Quran. Kenapa Rasulullah minta Quran? Memang ada riwayat di sana bolak-balik antara itu Allah dengan Nabi Ibrahim pada langit ke-7 dengan langit ke-6. Posisinya di sana adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang banyak bertanya Nabi Musa. Ceritanya begitu. Tapi sudah jamaah. Dengan kalau tanya manalah. Tapi Rasulullah demi umat. Rasulullah bolak-balik. Biarlah malu dengan Allah, tapi untuk umat. Kenapa? 50 waktu salat sehari semalam Allah perintahkan, Nabi terima. Kalau Rasulullah sanggup, jangankan mungkin 50 kali sehari semalam. Jika Allah sampaikan kepada Rasul Habibullahnya, wahai Habibullah kasihku, ku perintahkan kepada kamu salat sehari semalam 100 waktu, Nabi sanggup. Karena Nabi luar biasa ibadahnya, sampai bengkak kaki karena ibadah kepada Allah. Bengkak kaki karena ibadah, bukan karena kerja. Tapi ini 50 waktu Nabi terima. Teringat dengan kita nih, karena teringat dengan kita. Ya Rasulullah ingin sampaikan, ya Allah, umatku enggak sanggup umatku, maka diminta kurang.
bolak-balik. Maka itulah adalah dengan penyampaian Nabi Musa. Sebenarnya itu sudah ada pada diri Rasulullah. Malu tapi Nabi Rasulullah tidak berangkat. Ya Allah, ingin sampaikan, ya Allah, umatku kalau 50 waktu enggak sanggup, maka tinggallah 5 waktu. 5 waktu saja, Masya Allah. Lihat di rumah kita. Hanya kalau luhudro. Coba di rumah kita. Pejamata kalau di rumah danyo naurino nanu yang kabalik keban. Nah itu mayang mandu. Oh nah, alhamdulillah kalau karib kerabat danyo, Masya Allah. Nah karib kerabat danyo. Nah yang sepele. Nah kalau jino jiran tetangga danyo muka belakang rumah. Nah itu mayang. Alhamdulillah. Nah tak kalau buat dusun danyo, tak kalau di kampung danyo, tak kalau di Banda Aceh. Kalom jino. Tak kalom jino. 5 waktu, apalagi 50 waktu. Itu bukti Nabi cinta pada kita. Ya Allah, tangguh aku maklum, napa kurang ya Allah sampai tinggal 5 waktu. Apalagi cerita Nabi nazak sakaratul maut, tanya diingat. Ruh sampai ditahan, ruh Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, tanya diingat. Apalagi di mahsyar. Inilah bukti Rasulullah cinta pada kita. Ya gini balik. Bagaimana kita cinta kepada Rasul? Maka sidang jamaah adalah ajaran Rasulullah SAW, Islam, maka kita pertahankan dengan baik. Ada perintah Allah, perintah Nabi, ada larangan Allah, ada larangan Nabi. Ini kita jaga sidang jamaah. Bukti kita cinta pada Rasul. Minimal sidang jamaah, bukti ingat Nabi, bela selawat kepada Rasulullah SAW, bela selawat. Nah, yang ketiga, ada 4. Konsep supaya kita bahagia dunia dan akhirat sidang jamaah yang ketiga, hubbul jannah, bergalak kepada surga. Benar, ada rasa cinta, ada rasa rindu ke dalam surganya Allah. Dah baca ayat tentang surga, Masya Allah, luar biasa indah tempat itu. Yang ada yang adanya surga itu, ada isinya itu tidak ada sebagaimana ada dalam dunia ini. Betapa banyak nikmat Allah dalam dunia ini, luar biasa. Masya Allah, ya isi dalam dunia ini banyak sekali, hanya 1%. Dalam isi surganya Allah itu lebih ada lagi 99% lagi, 100%-nya itu nikmat Allah. Ya luar biasa. 1 dalam dunia. Betapa banyak rasa-rasanya dah habis-habis ini nikmat Allah, tapi lebih banyak lagi di sana. Bergalak rindu ke surga. Tentu bagaimana? Tak balik cik itu. Kita balik dia. Surga rindu, tentu dia juga rindu. Galak kepada siapa-siapa. Tentu orang yang baik-baik. Surga itu galak pada dalil Quran, yang baca Quran. Wa hafidhil lisan, jaga lisan. Wa mut'imil ji'an, yang memberi makan pada orang yang lapar. Kemudian wasaimina fi syahri Ramadan, itu puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nyan galak rindu surga. Benar katanya, insyaallah itu. Yang terakhir sidang jamaah, konsep bahagia hidup dunia dan akhirat adalah khaufun nar, takut kepada neraka. Takut pada neraka. Takut. Kalau tidak ada takut neraka, mana cerita dia? Ketika bicara neraka, tawa-tawa, kengkeng. Ya di Jakarta, artis, pendek, luar biasa, mewah hidupnya. Menentang Allah. Naya menentang Allah. Pilih. Hana pun enggak apa-apa. Biar saya masuk dalam neraka, nanti saya di sana menjadi ketua. Nyai dia. Menjadi ketua dalam nerakanya, jadi ketua. Ya dibayangkan bagaimana neraka itu. Ya dia buat acara nanti di sana. Oh ya Allah. Neraka itu enggak ada yang sanggup sidang jamaah. Tiba neraka api mendalam dunia, ya Allah dia tak ada. Apalagi nerakanya Allah. Api dalam dunia kita cuma dekat apa? Merokok puntur rokok agak abah digidam, Masya Allah. Hanya puntur rokok, golong apa kamu ya sedikitnya. Apalagi api mungkin
Ya, contoh Cina di Amerika. Oh, Masya Allah. Coba aja kalau Cina di YouTube, betul ini infotainment ataupun ini berita mandumnya ini kan di Amerika. Itulah bukti Allah Maha Kuasa. Ini ingin memberikan Allah pelajaran pada kita ini. Nah, coba lihat sekarang di Amerika, ya, negara, ya, bukan adu power yang punya kekuasaan. Habis dengan kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka pleset-pleset terserah. Ini akibat terserah akibat. Tapi itu terjadi kalau tidak ada kehendak Allah, tidak ada usaha. Sidang jamaah. Alhamdulillah saudara kita di Palestina. Ya, insyaallah hari sini sudah tetap cerita. Alhamdulillah ini bukti Allah buat kekuasaan. Hadirin kali Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil kesimpulan tidak selama. Jadi konsep supaya kita hidup bahagia dunia dan akhirat sidang jemaah benar bang tanya ada dari kita sidang jemaah. Yang pertama, satu, hubbullah, mencintai Allah, begalah Allah. Begalah Allah. Ya, taduk dadon taih, bapak mentah sidang jemaah Allah. Jadi benar saja Allah. Ya, benar saja Allah. Terus lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Belum tapi belum pegang. Punya perintah Allahnya lakukan saja, belum tidak luka. Be demanya. Pakang nguyu semayang, pakang nguyu puasa, pakang nguyu puasa, pakang nguyu haji, pakang nguyu pakang nguyu pengajian, lakukan saja. Be demanya. Juga sebaliknya larangan Allah juga tinggalkan karena Allah. Anak tanya ujian, anak tanya. Pakang judi haram, pakang Allah kepaharu judi, pakang Allah kepaharu zina, pakang Allah kepaharu minuman keras, pakang Allah yang larang-larang itu Nabi tanya Mbak Allah, tinggalkan saja. Nah, insyaallah itulah membuktikan kita juga dengan Rasulullah. Ya. Nah, kemudian hubbun Nabi, cinta pada Nabi, atau hubbur Rasul, cinta pada Rasul. Ya, sini cinta pada Nabi Muhammad SAW dan juga Rasul-Rasul yang lain telah Allah jadikan sinajah masih banyak. Nah, berhadir kita cinta kepada Rasulullah, berbanyak selawat kepada Rasulullah, rindu ke Allah. Ya Allah, bagaimana saya bisa ketemu dengan Rasulullah? Belum ada di masa Nabi. Kena kalau bagaimana wajah Nabi, Masya Allah, itu ada rindu, benar kenal sayang pada Rasulullah. Yang ketiga, sedang jemaah hubbul jannah, bergalak pada surga, karena di sana ada satu tempat yang sangat bahagia. Bahagia itu kekal abadi. Tidak ada kalau dah masuk sana, alhamdulillah. Ya, karena satu lagi namanya ya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu surga, satu neraka. Yang keempat, supaya konsep hidup bahagia dunia akhirat, yaitu khaufun nar, takut kepada nerakanya Allah. Tidak ada yang sanggup sidang jamaah mendapati ataupun hidup dalam nerakanya Allah, tidak ada sanggup. Ya, api besar menyala sangat panas, tidak ada sanggup. Apa saja di sana, Masya Allah, terbakar semua. Di Amerika terbakar, apalagi api neraka. Apalagi manusia. Naudzubillah, jadi kalau contohnya naudzubillah min dzalik. Coba lihat badan kita, kecil, daging, kemudian kulit, darah. Nyolam nerakanya, oh ya Allah. Hana dia habis. Maka kita harus takut pada nerakanya Allah. Bagaimana caranya? Jauhkan daripada segala larangan-larangan Allah sidang jamaah. Kemudian yang terakhir, hadis Rasulullah SAW, sangat matan hadis pendek tapi isi luar biasa. Luar biasa. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Al-mar'u ma'a man ahabba. Kalian akan bersama, artinya dikumpulkan bersama dengan siapa yang kalian cintai. Kekali Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Kalian itu akan dikumpulkan bersama man ahabba, siapa yang kau cintai. Maka sidang jamaah, kita mencintai, jadikan hubbul jannah, mencintai surga, maka insyaallah kita dalam surganya Allah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah, galak pada Rasulullah, akan berkumpul bersama Rasulullah dalam surga bersamanya Rasulullah. Dan orang yang mencintai Allah tentu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam surga bersama Rasul, bersama Allah sidang jamaah. Orang-orang yang benci,
takut kepada neraka, tentu Allah akan jauhi. Tapi sekarang dah ulangi, banyak jina orang kagalak ke neraka. Kagalak ke neraka. Kagalak ke neraka, ya Allah. Ino takkan long real di lapangan. Mudah-mudahan betna bak tanya diri tanya dan keluarga kari kerabat tanya kalau bisa sedang dia semua jangan ada. Ino real lapangan. Kamlai celulu panu yang luar biasa. Mutamah-tamah laju. Jauh daripada secara Islam. Artinya dengan perintah larangan Allah. Ya, memang tanya hotel lahir bayi. Hana sabu, hana pakai dulu, hana pakai baju. Cuma keluarnya baru pakai baju, pakai lu. Pertama kita lahir bayi kecil, kena anak-anak, ya. Kemudian jadi remaja, jadi pemuda, jadi orang tua, terakhir juga jadi anak-anak. Tanya wate ubi anak-anak, wate tuha jika anami demam. Dino karame yang jika anami demam. Karame. Dari awal anami dino karame je anami demam. Aduh banyaklah ya Allah. Ya hidup pan. Oleh karenanya sedang jamaah, mari ya untuk kita terus ya berubudiyah kepada Allah, ya lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Mungkin inilah saja yang dapat disampaikan tausiah mau'idah hasanah pada subuh Jumat yang amat sangat mulia ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi saya yang menyampaikan dan Bapak Ibu jamaah yang amat sangat dimuliakan Allah. Atas kekurangan dimohon diberi banyak maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.